Ijarah merupakan akad sewa-menyewa antara dua pihak. Salah satu pihak menyewakan suatu aset seperti benda, hewan, atau tenaga manusia, dan pihak lain membayar upah atau imbalan atas pemakaian atau manfaat aset tersebut. Jika dilihat dari fikih, akad ijarah adalah kontrak untuk menyewa jasa orang atau menyewa properti dalam periode dan harga yang telah ditentukan. Pihak penyewa disebut musta'jir, sementara pihak yang menyewakan disebut ajir. Ijarah dalam konteks tradisional tidak membuat properti berpindah tangan. Contoh akad ijarah dalam bidang properti di Indonesia dapat kita lihat dalam kredit pemilikan rumah atau KPR, terutama KPR syariah. Pengaju KPR mencicil pembayaran rumah dalam periode tertentu, lalu menempati rumah yang dicicil tersebut dalam artian menyewa rumahnya. Selanjutnya, kegiatan ini berujung pada kepemilikan rumah tersebut ketika proses cicilan selesai. Syirkah dalam bahasa Arab adalah menggabungkan dua bagian atau lebih menjadi satu kesatuan utuh. Sedangkan secara istilah, syirkah adalah suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk melaksanakan suatu usaha, misalnya seperti usaha dagang atau jasa. Modal syirkah berasal dari kontribusi seluruh pihak yang terlibat atau sebagian mereka. Lalu keuntungan dan kerugian dari kegiatan syirkah adalah tanggung jawab bersama sesuai dengan kesepakatan pada akad. Secara umum, terdapat macam-macam syirkah yang terbentuk dari dua hal, yaitu syirkah hak milik atau syirkah amlak dan syirkah transaksi atau syirkah uqud. Syirkah amlak adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk kepemilikan suatu barang yang berasal dari kegiatan tertentu, misalnya seperti jual beli barang, warisan, atau hibah. Syirkah uqud merupakan kerjasama atau persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha bersama, berbagi keuntungan, dan menanggung risiko berdasarkan perjanjian atau kontrak. Berdasarkan hadis yang menjadi dasar hukum syirkah adalah mubah atau boleh, menurut dalil Nabi Muhammad SAW yang merupakan pengakuan beliau mengenai syirkah ketika beliau diutus menjadi seorang nabi. Manusia pada masa itu sudah melakukan kegiatan muamalah. Contoh syirkah yaitu misalnya Arya dan Rifki adalah dua orang yang dipercaya oleh seorang pedagang motor. Dalam suatu kondisi mereka membeli motor dari pedagang tersebut secara kredit. Lalu Arya dan Rifki membuat kesepakatan bahwa masing-masing dari mereka memiliki 50% dari motor yang dibeli tadi. Kemudian mereka menjual lagi motor tersebut. Lalu hasil dari penjualan motor tersebut hanya diambil keuntungannya saja. Selanjutnya keuntungan tersebut dibagi dua dan keuntungan pokok dikembalikan kepada pedagang untuk membayar kredit motor sebelumnya.